Halo sahabat muda pekerja keras, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue mau bagi tips cara memilih mobil untuk taksi online. Jadi konten ini termotivasi dari beberapa pertanyaan kalian di kolom komentar video vlog on beat gua. Mobil ini dengan cicilan sekian, bisa gak? Bang, mobil ini apakah bisa mendaftar? Bang, mobil yang ini kira-kira bagus gak bang? Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di kolom komentar gua, maka dari itu gua mau mencoba membagikan tips cara memilih mobil untuk taksi online. Pasti banyak dari kalian yang berpikir, caranya gampang kok, ngapain pakai tips segala? Caranya tinggal pilih aja mobil yang irit bensin. Nah, tunggu dulu. Itu hanya satu poin penting dari berbagai poin yang akan gue share di konten kali ini ya guys ya. Jadi kalian simak dulu nih, bukan cuma sekedar irit bensin saja yang kalian harus ketahui. Ada banyak faktor lainnya yang mementingkan ketika kalian memilih mobil untuk bekerja sebagai taksi online. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama ya. Poin pertama yang paling penting nih, yang wajib kalian ketahui sebelum kalian mengambil mobil untuk bekerja sebagai taksi online. Yang pertama yaitu ketahui market kalian. Ketahui market kalian maksudnya seperti apa? Maksudnya gini nih, gue kasih contoh ya. Gue kasih sebuah contoh. Kalian beli sebuah kentang di pasar. Lalu kalian bandingkan, kalian beli kentang tersebut, kalau kalian beli di swalayan, jelas harganya berbeda kan? Harganya pasti lebih mahal kalau kalian beli di pasar swalayan. Oke lanjut, kalau kentangnya kita jadiin kentang goreng, justru harganya jauh lebih beda lagi kan? Itu dia, pasar dari taksi online itu berbeda-beda. Taksi online itu memiliki pasar varian yang berbeda-beda. Berikut gue rincikan dari yang pertama ya. Yang pertama, market untuk bandara, yaitu taksi bandara atau GrabCar Airport ataupun GoCar Airport. Dan sekarang sudah masuk ke Maxim ya, udah ada Maxim Airport juga. InDriver masih belum. Jadi tiga aplikator ini sudah masuk ke bandara. Tinggal kita cari vendornya. Gue udah pernah jelasin masalah vendors itu di konten yang ini ya. Jadi kalian bisa cari tahu kalau kalian pengen daftar di bandara, kalian bisa simak persyaratannya di konten gue yang ini. Oke, yang pertama marketnya yaitu taksi bandara. Yang kedua ada taksi lux. Kalau di GoCar itu lux, kalau di GrabCar itu premium. Jadi udah masuk ke tipe keduanya ya untuk marketnya itu jenjang yang lebih tinggi istilahnya. Itu saingannya itu untuk taksi offline yaitu Silverbird. Oke, yang ketiga yaitu yang tengahnya, yang menengah. Yang gue termasuk menengah ya. Karena mobil gue Wuling Convero itu masuk di menengah. Nah, kriteria mobil kelas tengah ini apa aja? Itu masuk di GrabCar Plus atau di GoCar Comfort. Nah, kalau di InDriver juga ada namanya kenyamanan. Kalau Maxim gue belum tahu ya. Mungkin kalau kalian tahu coba tulis di kolom komentar ya kalau untuk Maxim apa. Jadi itu untuk yang tipe tengahnya, yang ketiganya guys ya. Ada lagi, di bawahnya masih ada lagi, yaitu yang regular. Yang regular ini umum ya, semua jenis mobil bisa masuk. Nah, di bawah reguler masih ada lagi, yaitu hemat. Nah, kalau hemat ini berpacu pada mobil-mobil yang irit bensin dan yang 5 seater rata-rata 5 seater dan juga irit bensin ya rata-rata makanya dia makannya di LCGC atau LMPV. Hemat ini bisa ada di GoCar maupun GrabCar, ada juga di InDriver juga termasuk hemat ya karena argonya aja paling kecil 14.000 belum dipotong admin. Dan Maxim juga termasuk hemat kalau gue perhatiin ya, dia termasuk hemat karena ya bedanya itu seperti gue bilang 14.000. Kalau dua hijau ini kan paling murahnya itu minimal di range antara 21.000 sampai 24. Nah, sedangkan yang dua itu 14.000 aja udah bisa pesan taksi. Berarti mereka udah masuknya ke range yang hemat ya guys ya. Jadi seperti itu. Pasaran taksi itu bukan semata-mata hanya ini aja mobil. Enggak guys. Bukan seperti itu. Ada tipe marketnya. Nah, kalian tinggal pilih. Kalian pengen masuk ke market yang seperti apa. Kalau untuk tipe yang menengah ke atas itu ya udah pasti kalian akan ketemu dengan kalangan yang menengah ke atas pun. Kalangan menengah ke atas pun maksudnya apa? Maksudnya dalam hal orang-orang yang memiliki penghasilan cukup lebih guys. Karena harganya terbilang cukup mahal. Makanya ya pasti target marketnya orang-orang yang berpenghasilan tinggi gitu loh guys. Nah, kalau untuk yang reguler ke bawah, yaitu targetnya ya orang-orang standar. Ya suka-suka berpergian atau apa, tapi ingin budget hemat. Nah, itu targetnya menggunakan dua itu. Nah, biasanya ya mobil-mobil itu yang tadi gue sebutkan untuk mobil yang LMPV ataupun RCGC.
Jadi itu targetnya beda. Nah, ketahui target kalian. Kalian misalnya pengen daftar taksi online, kalian pengen mobil yang apa nih? Jangan semata-mata, aduh ini irit bensin, ambil. Enggak, kalian mesti tahu dulu targetnya kalian mau kemana. Kalau misalnya kalian mau join bandara, ikutin persyaratan bandara. Seperti yang gue sebutkan di video itu, kalian ikutin aja. Nah, syaratnya itu kan yang mesti 7-seater dan MPV ke atas, nggak bisa MPV ke bawah. Minimal ya Avanza atau Xenia ke atas lah gitu, nggak bisa ke bawah. Itu dia, penuhi syaratnya. Dan juga seperti Lux, ya Lux kan nggak bisa masuk ke Gokar mobil-mobil yang hemat LCGC nggak bisa masuk ke Lux. Jadi kalian mesti ketahui dulu target market kalian. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Poin kedua yang seperti awal tadi gue kasih tahu, yaitu carilah mobil yang irit. Nah, ini udah pasti kalian udah tahu lah. Ini pasti yang ada di pikiran kalian dari awal kan, carilah mobil yang irit. Nah, setelah mengetahui target marketnya, kalian tinggal carilah mobil yang irit. Mobil yang irit ini ya berdasarkan experience dan pengalaman rekan-rekan yang lain. Kalian bisa cek review-reviewnya di Google ataupun di YouTube untuk para YouTuber otomotif yang lain yang sudah review-review mobil tersebut. Cek berdasarkan pengalaman review pribadi dari masing-masing orang tersebut. Seperti gue yang suka review-review mobil gue yang gue pakai nih. Kebetulan kan gue menggunakan Wuling Convero S. Dan kalian bisa cek di konten gue itu, gue ada review-review mulai dari ke bengkel, mulai dari isi dalamnya, bahkan gue tes bensin segala rupa. Jadi kalian bisa tahu gitu kalau mobil ini ternyata seperti ini. Jadi ya perlu kalian pahami dulu ya, cari mobil yang irit dan kalian coba cari info yang lebih detail. Karena seringkali ya dari pabrikan bilangnya segini, kenyataannya berbeda. Itu dia. Kalian perlu ketahui lebih detail dan mesti dipastikan ya guys ya, bahwa benar-benar mobil ini irit bensin. Nah, itu untuk tips yang kedua ya guys ya. Carilah mobil yang irit bensin. Dan kalau bisa sih ya cari yang komponen-komponen seperti diesel. Kalau kayak sekarang, mobil yang irit itu yang gue ketahui sih udah masuk ke era listrik ya. Cuman sayangnya untuk listrik ini belum sampai menjangkau ke 7-seater. Baru maksimal di 5-seater ya. Jadi ya coba mungkin kita doakan saja sama-sama ke depannya. Mudah-mudahan mobil listrik ini sudah mulai keluar untuk yang 7-seater. Ada sih 7-seater sih, cuman jatuhnya lebih kayak ke mobil itu ya, mobil barang ya. Ada gue sempat lihat itu mobil barang. Mungkin gue bakal tunjukin di sini gambarnya ya. Ntar gue coba googling. Gue sempat lihat iklannya waktu itu. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Setelah kalian mengetahui target pasar kalian sudah mendapatkan mobil yang irit bensin. Nah, untuk yang ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya. Poin yang ketiga yaitu cari tahu after sales dari mobil tersebut. Jadi misalnya nih ya, gue kasih contoh nih ya. Gue kasih contoh, gue cari misalnya beli brand A. Gue nggak akan nyebutin merek di sini, takutnya gue keceplosan segala rupa. Jadi misalnya ya, gue beli brand A. Nah, brand A ini, wah spare partnya susah dicari. Wah, mobilnya ini di bengkelnya itu selalu antri. Waduh, bengkelnya masih langka, susah mau servis, segala rupa. Nah, jika hal seperti itu kalian ketahui, lebih baik kalian jangan ambil pakai mobil itu. Kenapa? Karena gini loh, kita kerja taksi online itu, mobil sudah dipastikan itu bakal jadi mobil sibuk gitu. Mobil yang bakal kita gunakan setiap hari, hampir setiap hari. Nah, ketika mobil dilakukan setiap hari, pasti ya kita nggak tahu ya kenapa-napa di jalan ya. Bisa aja kita kena musibah atau apa, ataupun misalnya ada mengalami kerusakan teknis yang kita nggak tahu dan kita nggak duga ya guys ya. Nah, pada saat itu, pihak after sales ini yang terpenting. Kita mesti misalnya kita lagi di daerah yang jauh dari bengkel resminya gitu loh. Nah, bisakah dia servis di bengkel yang tidak resmi, bengkel di luar itu, apakah ada montir atau ada bengkel-bengkel yang mengetahui mobil tersebut. Nah, ini yang sangat penting guys. Ini sangat penting sekali. Karena ketika mobil rusak, saatnya di servis, sudah dipastikan kita sudah tidak bisa bekerja. Dan servisnya itu bisa memakan lebih dari sehari, 2 hari. Nah, ketika di saat servis itu, udah pasti kita nggak bisa ngasihin duit guys. Nah, itu yang menjadi sebuah hambatan. Dan yang penting kalian cari tahu. Jangan sampai kalian memilih mobil yang spare partnya susah, suku cadangnya susah, bengkel-bengkelnya juga jarang menyediakan, dan juga banyak bengkel yang nggak tahu mau servis ini gimana. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi ya. Kalau bisa saran dari gua untuk mobil taksi online, carilah brand-brand yang udah pasti besar, dan maksudnya bengkelnya itu banyak orang montir-montir udah tahu, oh ini kalau misalnya ada kerusakan, oh udah tahu gampang ini, oh udah tahu ini gini. Jadi
Nggak perlu lagi kita repot-repot pindah sana, pindah sini. Karena itu ya gue pernah ngalami hal itu guys. Jadi ya gue rasa kalian bisa mensortir pilihan kalian untuk memilih mobil bekerja sebagai taksi online. Dan untuk tips yang terakhir, yaitu pilihlah mobil Matic. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ya berdasarkan pengalaman, kita kalau di jalan itu sudah dipastikan sering ketemu yang namanya jalanan macet dan nanjak segala rupa. Sejauh ini ya gue udah pernah nyobain yang mobil manual dan Matic. Dan ya sejauh ini ya lebih efisien sih Matic. Walaupun mobil gue ini semi Matic, namun jatuhnya tetap Matic ya guys ya. Mobil Wuling Converse yang gue pakai ini mobilnya semi Matic ya ACT. Tapi tetap pengaturan itu sekitar ya mungkin 70%-an itu kayak Matic ya guys. Ya ganti giginya itu udah nggak bakal mati mesin segala rupa. Jadi nggak ada kopling. Nah, itu kopling itu maksud gue ya emang sih kalau yang manual itu jauh lebih irit dibanding Matic. Tapi sekarang coba kalian pikirin aja gitu loh. Kalian lebih memilih irit bensin atau memilih kenyamanan gitu. Itu doang sih yang gue coba pertanyakan balik lagi ke kalian ya. Ini cuma tips doang dari gue. Kalau gue pribadi jujur lebih efisien itu menggunakan Matic. Dan juga ya di era perkembangan zaman saat ini di mana sekarang kayak motor aja udah banyak yang ke Matic, mobil juga gue rasa udah mulai banyak Matic ya. Jadi mungkin manual, mungkin saja kita nggak tahu nantinya gimana. Mungkin saja manual mungkin bakal tergeserkan atau gimana ya, kita lihat aja nanti gitu ya guys. Cuman ya saran dari gua sih ya, kalau kerja jadi taksi online ya kalau bisa lah, biar nggak capek lah guys ya. Apalagi kan kita kalau yang pemain-pemain poin, kayak gue juga salah satu pemain poin, kalau main poin cari insentif itu kan ya kita mesti berpacu waktu dan juga maksudnya jalanannya itu mesti efisien dan juga sering ketemu macet ya. Jujur gue lebih nyaman sih kalau pakai Matic sih guys. Seperti itu ya. Jadi ya itu guys 4 tips yang bisa gue bagikan ke kalian supaya ya kalian nggak bingung lagi milih mobil ya. Dan gue rasa kalian bisa paham dan bisa mengerti apa yang gue jelaskan pada konten kali ini ya guys ya. Jika kalian punya pertanyaan lain jangan ragu, feel free buat tanya-tanya di kolom komentar dan sampai ketemu di sahabat muda pekerja keras berikutnya. Sampai jumpa.